ada kejanggalannya juga li ya. Bangkai kereta tuh di kereta udah selesai beroperasi kok. Hai, it's Limon. Di video kita kali ini kita bakal menceritakan tentang kereta hantu Manggarai. Kenapa Mon dibilang kereta hantu Manggarai? Iya, karena stasiun Manggarai itu tempat dimana bangkai kereta tuh disatuin gitu. Oh, okay. Jadi pas ada tragedi Bintaro itu, dia juga sebagian bangkai dari kecelakaan itu disimpan di stasiun Manggarai. Oh, jadi nggak yang di Jawa Tengah doang itu ya? Oh, jadi ada beberapa bagiannya di stasiun Manggarai juga. Iya, betul. Makanya kenapa ada hawa-hawa mistis gitu kan, karena bangkai kereta cuy di situ. Nah, terus banyak banget ada kejanggalannya juga li. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu nih, ada cerita yang cukup populer zaman dulu tuh tentang seorang mahasiswa, ini namanya Raka kalau nggak salah. Jadi dia itu mahasiswa baru, dia tuh pulang biasa memang naik KRL. Nah, terus kalau nggak salah dia itu naik KRL tuh jam berapa Mam? Jam 11:30. Jam 11:30 itu ke arah Depok Baru ya. Padahal keretanya tuh udah berhenti beroperasi jam 10. Dari jam 10 gitu loh. Kalau di Depok Baru. Nah, habis itu dia nanya lah sama warga setempat. Kalau nggak salah namanya Bapak Sutris. Bapak Selamat. Oh, Bapak Selamat ya. Bapak Selamat dia nanya, bahwa dia pengen naik angkutan umum atau ada ojek gitu terdekat gitu. Dia mau nyambung gitu loh. Jadi habis naik KRL. Nah, si Bapak Selamat ini bingung. Loh, kok perasaan kereta udah selesai beroperasi, kok masih ada nih yang keluar habis naik kereta gitu kan. Terus akhirnya si Raka ini cerita kan, gini loh Pak, jadi saya tadi naik kereta, pokoknya intinya gitu ya, naik kereta, terus saya nggak ada pikiran apa-apa, nggak ada pikiran ya udah gimana sih kalau misalkan naik kereta kan rame ya Liv ya, kalau naik kereta kan rame, hiruk pikuk gitu, terus pada ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus Raka ngerasa ngejanggalnya itu, dia itu nanya sama bapak-bapak sebelah dia. Iya, jadi pas dia udah naik kereta nih kan, dia naik tuh emang ada beberapa orang di sana, cuman nggak rame gitu loh, maksudnya kayak nggak saling interaksi satu sama lain gitu kan. Mungkin dia mikirnya positif aja gitu kan, udah malam kali orang udah pada capek, bener, pulang kerja, jadi dia nggak mikir sejauh sana gitu. Cuman dia emang udah ada perasaan gak enak gitu. Akhirnya kebetulan di samping dia tuh ada bapak-bapak yang lagi baca koran ya Mon ya. Iya, lagi baca koran. Lagi baca koran nih bapak-bapaknya di samping dia. Terus dia pengen memecah suasana aja, dia iseng kayak, Pak boleh pinjem korannya nggak? Itu juga sebenarnya nggak dibaca sama si Raka ini, cuma pengen interaksi aja. Iya, gitu. biar nggak hilangin rasa takut juga. Betul. Nah, terus si bapaknya ini nggak ngomong sama sekali, nggak ada responnya, tapi dikasih korannya, Iya. dikasih pinjem gitu loh. Nah, setelah itu dia mulai takut kan, kok nih orang diajak ngobrol nggak cuek aja gitu kan, nggak ngajak ngobrol balik gitu kan. Terus akhirnya nggak lama kemudian si Raka ini nyampe gitu. Ya, nyampe. Terus dia buru-buru tuh turunnya tuh, karena kayak dia takut udah kemalaman nih, dia takut nggak ada angkutan umum buat nyambung lagi. Ya udah, akhirnya ketemu si Bapak Selamat tadi ya. Dan dia lupa balikin koran. Dia lupa balikin koran ke bapak yang tadi yang di dalam kereta. Nah, ternyata si koran itu menjadi bukti kuat ya. Nah, habis itu si Bapak Selamat itu bilang, kayaknya nggak mungkin deh, masih belum ini kan, nggak percaya. Nah, akhirnya si ini si Raka diajak ke petugas kereta api buat mastiin kalau sebenarnya emang udah nggak ada kereta lagi seharusnya. Ngobrolan nih dia sama petugas kereta api. Diceritain lah sama Raka yang cerita tadi, diceritain sama Pak Selamat. Dan kayak nggak percaya. Akhirnya dikasih tahu sama Raka si koran ini ya. Iya, koran. Nah, pas dilihat korannya itu tahun terbitannya 1953. Lu bayangin. Gila. Sementara nih kejadiannya itu tahun 2000-an sekian ya. Iya, 2010-an lah. Itu udah lama banget koran terbitannya, dan aneh ketika ada orang masih bawa koran terbitan selama itu buat dibaca-baca. Jadi orang-orang percaya bahwa itu kereta hantu Manggarai gitu. Iya, disebutlah itu kereta hantu Manggarai gitu. Dan juga ternyata Mon, kalau nggak salah ini masih tentang si Raka, jadi ada kesaksian warga sekitar. Pernah ngelihat kalau ternyata si Raka ini tuh nggak naik kereta, jadi dia jalan dari daerah mana ke daerah Depok Baru ini tuh jalan kaki di rel keretanya. Iya, untung kereta lah berhenti beroperasi ya. Untung udah nggak ada operasi, kalau iya benar. Ya udah.
untung si Raka ini selamat, alhamdulillahnya gitu, nggak terjadi apa-apa oleh Raka. Jadi dia nggak sadar ternyata dia tuh jalan kaki. Dia Iya, pikir iya. dia naik kereta. Ya naik kereta hantu. Kereta hantu Manggarai katanya gitu. Tuh. Satu lagi ada yang mana? Satu lagi ada ceritanya itu Bapak Sutrisna ya, penjaga pos malam. Iya, Bapak Sutrisna. Akhir- Sutrisna apa Sutrisna? Iya, pokoknya namanya Sutrisna atau Sutrisno, Iya. pokoknya itu. Dia melihat kereta api yang jalan pada pukul 4 subuh. Padahal kereta itu harusnya jalan beroperasi Jam 6. jam 5. Oh, jam 5. Keretanya itu jalan sebelum keretanya beroperasi gitu kan. Ah, iya. Nah, habis itu si Bapak Sutrisno ini ngeliat keretanya itu membawa 4 gerbong ya, 4 Iya, gerbong dengan kecepatan 60 sampai 80 km dan dalam keadaan yang gelap gulita. Iya, Gitu. Jadi iya. nggak ada isinya kayaknya. Iya, Jadi nggak kelihatan tuh. nggak kelihatan. Awalnya Pak Sutrisna ini kayak ya udahlah mungkin kesalahan teknis, tapi kayak dipikir-pikir nggak mungkin. Soalnya kalau misalkan kan KRL ya butuh listrik, belum ada pemasokan listrik juga gitu Iya. kan. Jadi kalau misalkan kereta udah masuk ke ininya, ke kandang ya, bukan kandang sih, kayak apa namanya, markasnya ya nggak sih, kayak apa ya, terminalnya gitulah, pokoknya tempat pemberitaan keretanya. Yang anehnya lagi, Mon, ternyata itu ketika pas Pak Sutrisna ini ngelihat kereta itu jalan tuh gelap, itu kan KRL ternyata. Dan ternyata tuh dia jalan sebelum listriknya tuh dijalanin gitu loh. Maksudnya seharusnya logikanya itu kereta tuh nggak bisa jalan karena tenaga listriknya tuh belum hidup. Iya Gitu. benar. Itu yang membuat penjaga keretanya juga Bingung. Terus juga lampu sirenenya berbunyi, nyala terus bunyi, kan bingung ya. Jadi kan orang-orang petugas kereta harus bangun kan, ini ada apa nih gitu. Dan ternyata kereta itu lewat padahal belum beroperasi pada saat itu. Terus ya udah. Dan yang lihat tuh sebenarnya bukan Pak Sutrisna doang. Iya. Jadi maksudnya kereta itu lewat, yang lihat tuh banyak. Iya, gitu. benar. Jadi benar-benar kayak ini nggak halu nih, Pak Sutrisna nih nggak halu gitu. Lewat Bukit Duri juga, stasiun Bukit Duri. Penjaga perlintasan kereta apinya juga bingung, perlintasan kereta KRL. Kenapa kok ada kereta yang belum beroperasi tapi udah jalan gitu. Itu sempat membuat warga gempar sih, Lep. Iya. Karena sebenarnya itu sistematis semuanya gitu loh. Jadi kalau ada yang jalan nih satu kereta, itu berarti yang lainnya tuh, sistem lainnya tuh memang udah dioperasikan. Jadi masih masuk logika lah kalau kereta itu bisa jalan gitu loh. Iya benar. Tapi pas dicek tuh masih pada mati semua kan? Iya, pada mati. Belum ada pemasukan listrik yang kayak begitu-gitu. Jadi cerita tentang stasiun Manggarai segitu doang. Karena yang paling populer itu ya, Lep. Iya, jadi mungkin teman-teman juga udah pernah dengar. Kita pengen menceritakan kembali aja, mengingatkan kalian tentang Kereta hantu Manggarai itu. Kalau misalkan teman-teman pernah merasakan, boleh banget langsung komentar di bawah dan ceritain ceritanya itu. mungkin teman-teman ada yang tinggal di sekitar Manggarai dan mungkin ada cerita lain juga yang belum pernah diceritakan di muka umum. Boleh teman-teman langsung kasih komentar aja biar kita saling sharing di sini, kita saling tahu tentang perkembangan cerita kereta hantu Manggarai ini. Apakah sebenarnya yang kita ceritakan tadi itu cuman fiktif gitu, kita juga nggak tahu kan. Cuma maksudnya kita nggak tahu ya, banyak cerita yang meyakini bahwa cerita yang kita sebutkan tadi adalah kenyataan tuh. Kalau begitu jangan lupa dikasih kritik dan saran, Di like, yes, subscribe, jangan lupa follow Instagram kita @limonproject. gitu. Di share ya teman-teman video ini. Kalian bisa tuh buat nakut-nakutin teman kalian, atau ya kasih tahu aja lah, kalian aja mereka mau tahu. Makasih udah nonton video Skama episode ini. Sampai ketemu di video Skama episode selanjutnya. Kalian boleh request ya, jangan lupa. Oke. Bye.